siang dan malam, ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali pada saat pagi hari ini berjumpa dengan saya, Pastor Cornelius Rahtomojati, di dalam pemberitaan firman Tuhan bagi kita semua pada saat pagi hari ini. Dan di pagi hari ini sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan buat anugerah-Mu di sepanjang malam hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru ya Bapa. Kami sadar, kami tahu semua karena-Mu ya Tuhan. Untuk itu pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan buat hari yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini ya Bapa, kami merindukan Tuhan berbicara, Tuhan berkata-kata melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga kalau sebentar kami mendengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu Bapa, firman-Mu dapat kami pahami Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh disertai dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 15, ayatnya yang ke-22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27, demikianlah bunyi firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang itu, tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, katanya, apakah yang akan kami minum? Lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup yang pahit menjadi manis. Banyak hal yang tidak kita mengerti tentang pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, di mana ada kalanya Tuhan izinkan kita melewati masa-masa yang sukar dengan berbagai ujian, agar kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Namun saudaraku, seringkali respon kita negatif terhadap Tuhan dengan berpikir Ia sudah tidak peduli kepada kita. Seringkali kita berpikir seperti itu, saudaraku, bahwa kalau kita menghadapi situasi sulit, menghadapi masalah sehingga hidup kita ini menjadi sangat berat, sangat pahit ya. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan sudah tidak peduli kepada kita. Lalu kita pun menjadi kecewa, menyalahkan Tuhan, dan secepat kilat kita kadang meninggalkan Tuhan.
melupakan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Karena apa? Kita tidak sadar, tidak mengetahui bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberi masa depan yang penuh harapan dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam Yeremia 29 ayat 11, saudaraku, sebagaimana Tuhan membawa bangsa Israel pada waktu itu dari tanah perbudakan menuju ke negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan, yang berlimpah dengan susu dan madu, saudara. Itulah rancangan Tuhan, masa depan bagi umat Allah, umat Israel, dikeluarkan dari tanah perbudakan dengan satu tujuan adalah tanah Kanaan, tanah yang subur, tanah yang penuh susu dan madu, tanah yang diberkati Tuhan, saudara. Sekalipun sepanjang perjalanan bangsa Israel harus mengalami didikan dari Tuhan dan melewati pengalaman-pengalaman buruk di padang gurun, ya, tidaklah berarti Tuhan itu gagal atau lalai akan rancangan dan janjinya terhadap mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang walaupun umat Israel ini ya di padang gurun, kalau umat Tuhan, umat Israel menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupannya, harusnya umat Tuhan walaupun di padang gurun, ya dia tetap menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dan goalnya, tujuannya adalah tanah yang subur, tanah yang penuh susu dan madu, yaitu tanah Kanaan, saudara. Namun mengapa Tuhan tidak langsung membawa umat pilihannya, yaitu umat Israel ini, ke suatu tempat yang nyaman setelah keluar dari Mesir? Sebelum mereka melanjutkan perjalanan panjang ke negeri perjanjian itu, saudaraku. Mengapa Tuhan malah membawa umat Israel ke tempat yang dinamakan Mara, saudara? Suatu tempat di mana airnya terasa pahit, sehingga mereka tidak dapat minum. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat umat Israel ya keluar dari tanah perbudakan, lalu Fir'aun dan tentaranya mengejar umat Israel. Ya, mereka ketakutan karena melihat ke depan laut, melihat kanan kiri gunung batu. Ya, mereka tidak bisa, seolah tidak bisa menyelamatkan diri di belakang tentara Fir'aun yang mengejar dia, saudara. Namun Tuhan menunjukkan kuasanya yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, saudaraku. Pada saat umat Israel berseru-seru, mereka ketakutan, saudara. Lalu Tuhan memakai hambanya, yaitu Musa, sebagai pemimpin umat Israel, menunjukkan kuasa yang begitu dahsyat melalui tongkatnya, saudara. Sehingga depan lautan yang begitu luar biasa, mereka ketakutan, di depan ada lautan. Maka Musa membelah lautan itu dengan tongkat, saudara. Ini sesuatu yang sangat spektakuler. Karena apa? Karena lautan yang begitu luar biasa, lautnya yang begitu ombaknya dahsyat dan bergelora, saudara. Dengan tongkat Musa, maka Musa memukul laut itu, sehingga laut itu bisa berbelah menjadi dua, ke kanan dan ke kiri. Sehingga umat Israel bisa berjalan di daratan yang kering, saudara. Setelah laut itu dibelah, laut Kolsom, saudara, laut merah, mereka berjalan di dataran kering, saudara, di laut yang kering, saudara. Sehingga mereka diselamatkan Tuhan. Mereka diselamatkan Tuhan, mereka berhasil ya keluar dari laut Kolsom itu, dan orang-orang Mesir, saudaraku, bersama dengan tentaranya, yaitu Fir'aun dan tentaranya, ditenggelamkan di laut itu dan semua mati. Umat Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan begitu dahsyatnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Luar biasa. Lalu Tuhan memerintahkan Musa agar umat Israel melanjutkan perjalanannya kembali dari laut Teberau. Lalu sampailah umat Allah, ya, setelah 3 hari perjalanan di padang gurun Sur, mereka sampai di tempat yang namanya Mara. Di sana umat Israel pada saat kehausan, mereka menemukan air, saudara. Namun pada saat air itu diminum, air rasanya pahit sekali. Sehingga umat Israel mereka komplain sama Musa, komplain sama Tuhan, mereka berseru-seru, ya, mereka berteriak-teriak, mereka bersungut-sungut, saudara. Karena air yang mereka minum adalah airnya pahit rasanya, saudara. Ya.
Harapan umat Israel setelah 3 hari berjalan di padang gurun Sur. Mereka kehausan lalu mendapatkan air. Memang mendapatkan air. Tetapi airnya itu air yang sangat pahit. Sehingga mereka bersungut-sungut. Mereka menyalahkan keadaan. Mereka menyalahkan Musa. Dan mereka terus menggerutu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seringkali pada saat kita menghadapi situasi sulit, menghadapi masalah, menghadapi hal-hal yang menakutkan dalam kehidupan kita, rasanya kehidupan kita ini sangat pahit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun ingat, di balik kepahitan ada sesuatu yang manis yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Sebagaimana umat Allah, umat Israel, saudara, pada saat mereka dimarah, mereka minum rasanya sangat pahit, saudaraku. Lalu Musa diminta Tuhan untuk mengambil sebatang kayu dan meletakkan di air itu. Air yang pahit itu berubah menjadi manis. Mereka sangat bersukacita, mereka sangat senang akan hal itu, saudara. Lalu Tuhan memberikan ketetapan kepada umat Israel. Dan Tuhan katakan, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukan dengan setia, maka aku akan menjauhkan daripadamu semua sakit penyakit yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu umat Israel kembali melanjutkan perjalanannya. Dari Mara, mereka setelah meminum air yang pahit itu menjadi manis, mereka sampailah di suatu tempat yang bernama Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah umat Israel itu di sana, di tepi air itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menunjukkan penyertaannya, Tuhan menunjukkan pemeliharaannya yang begitu luar biasa, saudara, kepada umat Israel. Dan saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita pun luar biasa. Mungkin saat ini kita mengalami hal-hal yang sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel, saudara. Hal-hal yang begitu pahit dan buruk menimpa kita. Ya, kita mengalami itu bukanlah tanpa alasan, saudara. Tuhan izinkan hal-hal pahit itu terjadi dan kita rasakan karena ada rancangan yang indah, yaitu membawa kita masuk ke tempat yang penuh dengan sukacita. Ada berkat di balik masalah yang ada, saudara. Ada berkat di balik kepahitan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang manis yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, saudaraku. Ada kemanisan di balik kepahitan itu di tempat yang Tuhan tunjukkan untuk kita berjalan, saudara. Ya, mungkin saat ini ada hal yang membuat kita pahit, saudara, seperti umat Israel. Namun Tuhan sanggup merubah kepahitan itu menjadi sesuatu yang manis dalam kehidupan kita. Dan akhirnya, saudara, umat Israel tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberkati, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang merancangkan rancangan damai sejahtera, rancangan yang memberikan sukacita, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan masa depan yang penuh harapan, yaitu tanah yang subur, tanah yang penuh susu dan madu, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Dan mereka akhirnya tiba di Elim, dan di sanalah ada 12 mata air dan 70 pohon korma, saudara. Lalu berkemah mereka di tepi air, yaitu di 12 mata air itu, saudara. Dan ada 70 korma, pohon korma. Sehingga umat Israel bisa menikmati air yang begitu luar biasa. Dan menikmati buah korma yang begitu luar biasa. Tuhan menunjukkan pemeliharaannya yang begitu dahsyat, saudara. Untuk itu kita harus menyadari, saudaraku, seberat apapun masalah yang kini kita alami, tetaplah bertekun. Dan nantikan Tuhan dengan sabar, saudara. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Tetaplah nantikan Tuhan dengan sabar. Ya, dan kita terus, saudaraku, bertekun dalam kita menantikan Tuhan, saudara. Saya yakin tidak terlalu sukar bagi Tuhan untuk mengubah hal yang pahit menjadi manis dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Sekali lagi, kalau saat ini hari-harimu terasa pahit, hari-harimu terasa berat, engkau menjalani hidup dalam kehidupan ini, saudara, ingat bahwa Tuhan merancangkan kita itu rancangan yang baik. Tuhan merancang dalam kehidupan kita itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi masa depan yang penuh pengharapan. Begitu juga, saudara, rancangan Tuhan terhadap umat Allah, umat Israel, dibawa keluar dari tanah perbudakan dengan satu tujuan, adalah tanah yang subur, tanah yang penuh susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Namun seringkali ya, Tuhan juga membawa kita di padang gurun yang tidak enak, ya, sehingga membuat kita mengalami ketakutan, membuat kita mengalami kepahitan dalam kehidupan ini. Tapi ingat, pagi ini kita sudah belajar, Tuhan sanggup mengubah hidup yang pahit ini menjadi manis, saudaraku. Sekalipun di padang gurun, tapi ada sesuatu yang manis. Sekalipun di padang gurun, tapi ada berkat-berkat Tuhan. Sekalipun di padang gurun, ada pemeliharaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, sebagaimana umat Israel alami dan nikmati, saudara. Pada saat kepanasan ada tiang awan, pada saat kedinginan ada tiang api, dan Tuhan menuntun umat Israel dengan tiang awan dan tiang api. Pada saat umat Israel kelaparan, Tuhan beri makan ya, dengan roti mana yang begitu berlimpah. Pada saat umat Israel membutuhkan ya, daging, Tuhan beri makan burung puyuh yang begitu banyak sekali, saudara. Ingat, kalau saat ini kita mungkin ada dalam pembentukan Tuhan, ada dalam proses Tuhan, rasanya kehidupan kita terasa pahit, begitu berat yang kita hadapi, kita alami dalam kehidupan kita. Ingat, saudara, Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita yang pahit itu menjadi manis. Untuk itu, saudara, marilah kita terus bertekun di dalam Tuhan dan menantikan Tuhan dengan sabar. Dan saya yakin dan percaya orang yang menanti-nantikan Tuhan akan seperti burung Raja Wali, ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan bagi kita, orang yang menanti-nantikan Tuhan, sehingga kita menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kepahitan dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup merubah menjadi sesuatu yang manis. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada saat pagi ini, ya Tuhan, yang mengingatkan kami, menyadarkan kami tentang perjalanan umat pilihan-Mu, umat Israel, ya Tuhan, yang Kau bawa keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang subur, tanah yang penuh susu dan madu. Demikian juga kehidupan kami, ya Tuhan. Engkau keluarkan kami dari kegelapan, Engkau keluarkan kami dari perbudakan dosa, dengan satu tujuan adalah tempat yang subur, yaitu Kanaan surgawi, ya Tuhan. Untuk itu, kalau saat ini kami mengalami banyak hal, banyak kepahitan dalam kehidupan kami, banyak masalah yang membuat kami pahit menjalani hidup, Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa penyertaan-Mu itu sempurna dalam kehidupan kami. Untuk itu biarlah kami tetap bertekun, Tuhan. Kami tetap sabar menantikan Tuhan, sabar menantikan pertolongan Tuhan dalam setiap kepahitan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu, Bapa, meteraikan firman-Mu dalam meloh hati kami, sehingga kami terus bertumbuh, berakar dan berbuah, dan kami kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu. Kalau ada umat-Mu yang saat ini menjalani hidup dengan begitu berat, Tuhan, Engkau tetap menyertai umat-Mu, Bapa, sehingga Engkau memberikan kekuatan dan umat-Mu tampil sebagai pemenang. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Kalau ada yang letih, lesu dan beban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Bila pagi ini merupakan pagi berkat bagi setiap kami. Terima kasih, Bapa, berkati setiap kami semua. Bila sepanjang hari ini kami ada dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, Tuhan. Berkati setiap kami semua. Demi Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan
ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan